penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan Yesus, selamat sore. Selamat sore, Romo. Hari ini Yesus mengundang kita untuk menemukan kembali sukacita yang sungguh-sungguh sejati dari dalam. Sukacita yang pasti berasal bukan dari prestasi, kehebatan kita, tetapi sukacita dalam hati orang yang sangat sederhana, orang yang terbuka hatinya pada Allah. Dalam dunia yang sering menuntut kita untuk bisa tampil hebat dan tampil kuat, lalu menilai kita dengan gelar pencapaian prestasi atau kemampuan, Yesus hari ini justru mengundang kita untuk kembali memiliki hati yang sederhana. Yesus menggunakan istilah orang kecil, memuji mereka yang kecil karena mereka itu rendah hati, mau diajar dan yang mau datang kepada Bapa apa adanya. Maka dalam misa ini mari kita menenangkan diri, belajar merendahkan hati kita, dan membiarkan Tuhan mengisi hidup kita dengan kasih dan sukacitanya, sambil kita merendahkan hati kita karena dalam banyak kesempatan kita malah merasa diri hebat, sombong, akhirnya Allah sulit untuk menyelamatkan dan menolong hidup kita. Kita awal Ekaristi ini dengan hati yang pantas, mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Ekaristi ini kita berdoa bagi Bapak Indrawan, Ibu Ning Andi, dan Saudari Deam. Semoga Allah menganugerahkan pemulihan, rahmat kesehatan untuk mereka bertiga, juga menganugerahkan pengharapan dalam kehidupan mereka, semoga lekas sembuh dari segala penyakit yang diderita dialami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Adil, Engkau memperhatikan orang yang kecil dan sederhana. Kami mohon perkenankanlah kami meneladan Yesus Kristus Putra-Mu, yang senantiasa menolong orang-orang yang lemah. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, kiranya Raja mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa,
itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, selamat sore. Selamat sore. Sehat semuanya hari ini, Amin. puji Tuhan. Mari kita melihat Yesus yang hari ini, kalau kita perhatikan ini momen yang sangat langka. Bagi saya sangat langka, momen yang sangat mengharu biru dan mendalam. Karena apa? Karena dia gembira, dia bahagia bukan karena baru saja usir setan, baru saja buat mujizat. Momen langka ini adalah karena memang dia dalam kedapatan, digambarkan Injil hari ini, Yesus sedang bahagia. Yesus sedang gembira dan super bahagia, dan itu sangat langka kita temukan dalam Injil. Maka hari ini ketika kita membaca, mendengarkan Injil berkisah Yesus yang sangat bahagia, ini kita bersyukur karena kita menemukan momen yang amat langka ini dan kita dengarkan hari ini. Lalu kita juga di ending nanti akan menemukan alasan mengapa Yesus bahagia bersuka cita, dan kita akan belajar tentang alasan mengapa dia bahagia itu, dan ternyata memang itu adalah undangan untuk semua orang yang beriman kepada Bapa, dan kita bersyukur karena bisa mengenal Bapa karena Yesus menganugerahkan pengenalan itu kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia bahagia, dia bersuka cita, Yesus hari ini bergembira, sangat bergembira dan super bahagia karena satu hal yang sangat sederhana kita tahu tadi dalam Injil, karena Bapanya yang mengasihi kita semua dan mengasihi Yesus ini menyatakan sebuah rahasia besar. Rahasia besar, rahasia kerajaan Allah bukan kepada yang bijak, yang pandai, tetapi kepada yang kecil. Yang kecil bukan dengan istilah yang pendek, yang mungil, anak-anak, bukan pertama-tama itu. Tetapi bahwa ada suatu kualifikasi dari sebuah dalam tanda kutip orang kecil yang memang kemudian itulah yang dipuji oleh Yesus dan sangat menyenangkan hati Bapa. Karena ada kualifikasi hati dan rohani dari orang yang kecil yang kemudian itu sangat bagus, sangat baik dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendapatkan anugerah kebahagiaan dari Bapa itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memang mestinya didahului dengan kisah bahwa para murid yang banyak itu pulang dengan keberhasilan yang besar. Ada 70 murid pulang, kemudian dengan kabar bahwa para murid sudah menyelesaikan misi, mengusir setan, para setan itu tunduk kepada para murid. Mereka bahagia dan bangga, para murid itu. Tetapi hari ini Yesus juga segera memang mengatakan kepada para murid sebenarnya bahwa jangan bangga, jangan bahagia karena alasan-alasan duniawi tadi, setan tunduk dengan para murid dan seterusnya. Tetapi Yesus hari ini mengatakan hal yang lembut sebenarnya kepada para murid dalam kisah sebelumnya. Banggalah ketika kamu sungguh-sungguh bukan soal mengusir ini dan itu, banggalah dan bahagialah karena nama kita itu tercatat dalam kerajaan Allah. Maka untuk mengatakan bahwa prestasi itu boleh, kita berhasil, kita hebat, ya oke-oke saja. Tetapi yang Yesus mau supaya itu ada dalam hati kita, sebagai syarat, sebagai orang kecil tadi, yaitu bahwa orang mesti ingat
Siapa yang membuat kita hebat? Siapa yang membuat kita itu bisa kuat? Siapa yang bisa memberi kita anugerah-anugerah dan rahmat? Orang harus sampai kepada pemahaman siapa yang memberi itu semua. Jadi prestasi boleh, hebat boleh, keren boleh, tapi jangan lupa bahwa itu semua kan anugerah. Maka harus sampai kepada di balik itu semua siapa yang memberikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus hari ini bicara bahwa yang paling berbahagia adalah ternyata orang kecil, Yesus langsung mengatakan bahwa ternyata itu semua tidak dikaruniakan kepada yang bijak dan pandai. Mengapa kerajaan Allah tidak dipahami atau tidak dikaruniakan pemahaman itu kepada yang bijak dan pandai? Karena Yesus sungguh-sungguh juga menegur mereka yang bijak dan pandai, karena mereka merasa paling tahu, mereka yang paling benar, merasa paling bisa. Itu orang bijak dan pandai. Tetapi orang yang kecil itu orang yang sederhana hatinya, orang yang rendah hati, orang yang mau diajar oleh Tuhan, orang yang mau diisi banyak rahmat oleh Allah. Sedangkan orang yang bijak pandai tadi karena merasa sudah punya semua, merasa sudah mampu semuanya, maka kita bisa bayangkan orang yang semacam ini pasti akan kesulitan untuk dibantu oleh Allah. Karena apa? Ya sudah bisa, sudah mampu, bahkan sudah bisa menjelaskan Allah hanya dengan 1-2 slide PowerPoint saja. Misalnya seperti itu. Atau merasa sudah bisa semuanya, maka Allah susah untuk bantu dia, memberi rahmat dan seterusnya. Karena merasa sudah bisa semuanya. Maka ilustrasinya adalah ketika kita, orang-orang yang sombong, kita akan merasa pasti bisa semuanya. Tetapi orang-orang yang kecil yang hari ini dipuji oleh Tuhan, maka dia adalah orang yang mudah untuk dituntun, diarahkan, dibentuk oleh Allah. Karena apa? Karena kalau kita mau dibentuk, diisi oleh Allah, ya orang harus kosong lebih dulu. Itu kan sangat logis. Orang yang merasa itu kosong, orang yang merasa dia itu sedikit pengetahuannya, pemahamannya akan apapun, dia akan merasa dia kosong. Maka orang-orang yang kecil adalah orang yang harus hatinya kosong dari kesombongan-kesombongan. Maka saudara-saudari, kalau kita itu seperti mangkok yang ingin diisi es krim, maka ya normal bahwa batu-batu dalam hati harus dibuang dulu. Jangan malah mengatakan, yuk isi saja es krim itu di atas batu-batu itu, ya nggak bisa juga. Kita nggak bisa menikmati rahmat es krim itu dalam hati kita, nggak akan muat. Maka mari kita belajar. Yesus mengundang kita hari ini untuk mari kembali kepada pemaknaan tentang orang kecil, orang sederhana. Kembalilah menjadi orang kecil, itu undangannya hari ini. Kembali menjadi orang yang lebih banyak bersyukur. Kembali menjadi orang yang lebih banyak mau belajar. Kembali menjadi orang yang tidak terlalu sibuk untuk membuktikan diri. Aku bisa, aku mampu, aku ngerti. Mari jangan terlalu sibuk untuk hal itu. Dan mari kita kembali menjadi orang kecil yang tahu bahwa semuanya ternyata berasal dari Allah. Maka mari kita menjadi sadar bahwa sukacita, kebahagiaan bukan karena prestasi, karena pembuktian diri, tetapi lebih dari kesadaran bahwa semuanya itu berasal dari Bapa, Bapa yang sudah mengenal kita, Bapa yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan mencatat nama kita di surga. Itulah kebahagiaan sejati karena kita sudah sadar semuanya dari Bapa dan kita harus punya hati yang kosong agar Allah mudah membantu, mengarahkan dan memberi berkat. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat persembahan roti dan anggur ini, tunjukkanlah kiranya kepada kami umat-Mu misteri kehidupan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui Isa
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, Saya saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita menuju hidup yang kekal. Amin. Mahkota mulia akan diberikan oleh hakim yang adil kepada semua yang merindukan kedatangannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Ekaristi ini telah membuka hati dan budi kami untuk mengagumi kasih-Mu yang agung. Semoga kami mengimani Yesus Kristus yang dinantikan oleh para leluhur dan para nabi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, pekerjaan, usaha, dan istirahat kita malam ini diberkati, dilindungi, dan dikuduskan oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.